2 hari lagi guys, YouTube bakal nerapin kebijakan terbarunya ya. Konten-konten re-upload, kemudian konten-konten AI udah nggak akan lagi bisa monetisasi di YouTube. Apakah ini ancaman buat lo, hambatan, ataukah ini sebuah peluang besar yang bisa lo manfaatin di tengah banyaknya topik-topik yang lagi hangat, terutama mengenai keuangan? Bukan waktunya lo menyerah. Gue bakalan bahas kenapa ketika kita mau jadi content creator, yang pertama harus bernalar, berkarya, dan bernilai supaya lo semua tetap bisa dapetin cuan meskipun AI itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Tapi yang jelas gimana kita manfaatkan productivity kita dengan bantuan artificial intelligence. Tapi gue bakal bahas dulu kenapa sih YouTube mengambil kebijakan seperti ini. Ketika YouTube mulai menerapkan kebijakan ini, apa sih alasannya? Yang paling pertama adalah ketika terlalu banyak konten re-upload dan kemudian juga ada konten-konten AI yang tanpa effort, itu terjadi kurangnya originalitas dan juga nilai tambah. Karena lo tahu kan, yang namanya YouTube itu jangkauannya miliaran. Kadang lo pernah lihat yang namanya iklan luar negeri bisa sampai masuk ke Indonesia. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Makanya YouTube ingin kalau kontennya itu yang dibuat oleh kreator unik dan berharga dan juga dengan sentuhan manusia. Dan yang jelas, kalau lo tahu, pengiklan itu lebih suka mereka muncul di konten-konten yang otentik dan dibawa oleh manusia. Even lo menggunakan AI, dan ini masih bisa banget ketika lo berikan sentuhan yang namanya creativity di dalam konten-konten lo. Apa sih hubungannya iklan dengan konten? Meskipun lo mikir bahwa gua tuh kan re-upload juga sama-sama effort tuh, kemudian lo bikin prompt dan kemudian udah investasi duit di AI, gue juga sama-sama effort. Nah, lo harus tahu ketika kita berbicara yang namanya hubungan iklan dengan konten, jadi konten itu bakal menarik audiens. Jadi yang pertama adalah konten yang menarik adalah magnet buat penonton, dan semakin banyak penonton artinya tayangan iklan semakin banyak. Yang berikutnya adalah sistem YouTube bakal menayangkan iklan yang relevan berdasarkan preferensi dari si audiens tersebut, sehingga si brand itu bakal efektif ketika mereka mau naikin awarenessnya, ketika mereka mau cari sales, dan kemudian juga mau naikin consideration. Jadi lo mesti paham bahwa konten itu tidak sederhana dan lo mesti kasih beberapa hal yang bakal gue bahas berikutnya. Kenapa konten di YouTube itu mesti bernalar? Karena yang pertama adalah audiens di YouTube ini bukan orang sembarangan, mereka kritis. Kemudian juga mereka tentunya punya keahlian masing-masing, dan biasanya lo boleh lihat di komentar-komentar orang lain itu ada yang bahasanya lebih deep daripada konten kreatornya. Yang berikutnya adalah mereka suka pembahasan yang betul-betul mendalam dan bisa diaplikasikan. Ya berarti kan kita mesti pakai nalar kita. Nah, gimana sih cara menentukan nalar kita apakah jalan atau kagak? Nah, yang pertama, kalau misalnya lo ngarepin duit cepat dari YouTube, ya udah nggak mungkin. Karena YouTube ini adalah long journey. Percaya atau tidak, kecuali lo memang mau riding the wave atau mungkin lo mau viral dengan cara hujatan, ya itu terserah lo. Tapi yang jelas, ketika nalar lo dipakai, berarti lo bakal ngebagiin apa, lo bakal berdiri sebagai siapa, lo akan memulainya bagaimana, dan lo akan memanfaatkan apa ketika lo bermain di YouTube ini. Gimana caranya nerapin supaya kita bernalar di YouTube ini? Yang pertama, lo harus peka dengan isu-isu yang lagi trending. Nggak mestilah lo riding the wave, tapi yang penting lo tetap bisa menyentuh poin-poin yang sedang ramai saat ini. Contoh misalnya ada pembahasan zero sum dan non zero sum. Lo mungkin bisa bahas bagaimana mindset zero sum bias, kemudian lo bisa ngebahas gimana cara audiens menanggapi hal itu, kemudian gimana caranya sekarang mengevaluasi para audiens atau investor pemula yang baru bakalan terjun. Nah, berarti kan nalar lo kepake. Kemudian lo analisis dan juga lo harus kritis. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa terlalu ngikutin yang namanya tren-tren di luar. Kalau seandainya kita nggak punya kemampuan untuk menganalisa lebih dalam. Jadi yang jelas daya nalar kita digunakan untuk apa? Untuk mengkaji, menganalisa topik-topik yang sedang trending dan kemudian sesuaikan dengan target audiens kita. Kenapa harus ada berkarya setelah bernalar? Oke, setelah kita bahas nalar tadi, satu karya bisa melahirkan karya-karya lainnya. Percaya atau tidak, dan itu yang gue rasakan sekarang. Yang pertama, ketika lo bahas topik masalah properti, pernah gak sih lo kebayang bakal jadi apa ke depannya? Padahal dari satu karya ini lo bisa melahirkan karya apa? Lo bisa jadi konsultan mereka, lo bisa bikin RAB buat mereka, lo juga bisa jadi kontraktornya mereka, lo juga bisa bikin produk digital gimana caranya bangun rumah dari nol tanpa harus pakai kontraktor.
itu adalah satu karya yang melahirkan karya-karya lainnya. Berarti dari topik yang lo bahas, dari short ataupun dari long, itu kan bisa melahirkan banyak karya. Jadi itulah format yang harus lo siapin. Karya lo mau dikemas dari short, dari long, atau dalam sebuah artikel. Karena YouTube ini kan kalau lo udah daftarin YouTube pakai KTP atau pakai pasport, itu bisa ngarahin link kemana aja. Bayangin, karya ini bisa lo langsung tuangkan di YouTube tanpa harus repot-repot. Asalkan, balik lagi yang nomor satu, nalar lo jalan. Dan ketika orang itu mulai terbangun trust, berarti lo sudah masuk ke tahap yang nomor tiga. Bernilai. Banyak orang ngerasa bahwa bikin konten itu asal jeplak, asal ngomong, asal re-upload, dan asal ikut yang lagi rame aja. Tapi tahu nggak bahwa konten yang bernilai itu bisa mendatangkan yang namanya power, money, and legacy. Percaya atau tidak? Boleh lihat teman-teman ya, ketika sekarang kemunculannya Timothy Ronald, Bang Ferry Irwandi, dan kemudian juga yang lain-lainnya, itu semua dari nalar karya dan juga nilai. Nah, nilai apa sih yang bakal lo kasih ke audien ketika jadi seorang content creator? Karena ketika kita menginfluence seseorang, tentunya akan ada sebuah nilai tambah yang bisa mereka langsung aplikasikan. Contohnya tadi, ketika lo ngebahas masalah properti, gua juga sama-sama pengusaha properti, gimana caranya mendatangkan penjualan yang cukup banyak ketika gua bikin rumah di daerah A. Dan di situ kan kalau misalnya konten lo bisa diterima oleh audiens dan kemudian diaplikasikan, berarti lo sudah ngasih perubahan ke mereka. Makanya nilai itu akan mendatangkan perubahan terhadap audiens yang lebih nyata. Nggak sedikit loh orang yang bisa memberikan nilai lebih kepada audiens. Pada ujung-ujungnya ya mereka hanya pengen cari views, cari AdSense. Gue akuin di sini gue cari AdSense. Gue akuin gue cari views di sini. Tapi yang jelas gue mau ngasih nilai tambah apa ke lo semua supaya kita bisa maju bareng-bareng. Terlepas lo suka atau tidak dengan konten gue. Tapi yang jelas gue berusaha untuk tidak memberikan nilai-nilai palsu sehingga gue ujung-ujungnya nggak bisa bangun value di kemudian hari. Karena nilai ini akan menentukan langkah berikutnya sebelum lo bangun sesuatu. Jadi makanya ketika kita bermain di sosial media, bernalar, berkarya, dan bernilai, itu akan menetapkan power, money, and legacy. Lalu langkah awalnya harus kayak gimana sih? Oke, yang pertama, lo harus gali diri lo sebagai apa? Background lo di mana? Kemudian lo tinggal di mana? Itu yang paling pertama yang harus lo lakuin. Yang keduanya adalah lo mulai analisis audiens lo. Lo ngerasa, Kang, gua susah nih untuk nentuin audiensnya seperti apa. Oke, lo cari dulu topik besarnya. Misalnya contoh, gua mau bahas seputar properti. Nah, misalnya lo mau bahas properti untuk siapa? Misalnya tips membangun rumah murah untuk pegawai negeri, tips membangun rumah murah untuk misalnya pengusaha muda. Jadi itu kan lebih spesifik. Nah, di sana lo bisa breakdown pakai AI. Dan yang berikutnya adalah tunjukin keunikan yang ada dalam diri lo. Keunikan ini bisa deep dive dari segi topiknya karena kita nggak mungkin dong ngebahas satu konten itu di permukaan aja. Kita harus semakin mendalam supaya audiens itu mengerti. Bahkan kalau bisa menyederhanakan apa yang sulit dan mudah diaplikasikan, itu bakalan lebih oke lagi. Dan yang berikutnya adalah memang di YouTube ini harus ada tiga konsep yang dipenuhi, yaitu audio, visual, dan pencahayaan. Dengan begitu audiens tetap bisa menikmati konten-konten lu. Dan yang paling utama adalah jadikan AI sebagai partner kalian. Kalian bisa mulai bangun yang namanya konten storytelling dengan membuat skrip terlebih dahulu. Dan juga yang paling utama adalah coba lo brainstorming dengan AI sama seperti gue lakuin sekarang. Untuk bikin konten itu tentu kita butuh pemahaman yang mendalam supaya ketika kita nyampeinnya ke audiens itu kita terlihat lebih mengerti daripada mereka. Dan dengan begitu nilai pun akan semakin tampak di mata mereka. Jadi kesimpulannya adalah bukan berarti YouTube jahat, tapi YouTube menjaga supaya kalian tetap bisa dapetin cuan di sini. Tetapi kita bisa manfaatkan dengan adanya kebijakan ini. Kita harus berani untuk melangkah, berani untuk berbeda, berani untuk menunjukkan value. Dan pada akhirnya lo bakal mengerti ketika sudah berada di puncak dan orang-orang ingat lo, di sanalah sumber-sumber cuan akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.